Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Kami masih memiliki liputan menarik untuk Anda. Saudara, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menahan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah atas dugaan korupsi alat peraga edukasi atau AP untuk PAUD dan TK se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DOKA. Akibat perbuatannya diduga merugikan negara hingga mencapai 1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menahan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah berinisial US atau dugaan tindak pidana korupsi alat peraga edukasi dalam dan luar untuk TK PAUD se-Kabupaten Aceh Tengah untuk anggaran 2019 dari dana DOKA. US ditahan kejaksaan usai menjalani pemeriksaan beberapa kali oleh tim penyidik dari Kejaksaan Aceh Tengah dan ditetapkan sebagai tersangka usai memenuhi alat bukti pada Senin 24 Juli kemarin. Keterlibatan Kadis Pendidikan sendiri dalam kegiatan ini karena tersangka US sebagai pejabat pembuat komitmen pada dinas tersebut pada tahun 2019. Selain Kadis Dikbud sendiri, pihak kejaksaan sebelumnya telah menahan 2 orang tersangka lain, yaitu RUS sebagai PPTK Dinas Pendidikan, MJ selaku pihak rekanan, dan AS Direktur Perusahaan. Saat ini masih DPO, sehingga sebanyak 4 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus alat peraga edukasi untuk PAUD dan TK tahun anggaran 2019 yang menyebabkan kerugian negara hingga 1 miliar lebih dari total nilai proyek sebanyak 4,5 miliar. Kajari Aceh Tengah Yofandi Yazid menyampaikan bahwa saat ini tersangka US ditahan di rutan kelas 2 Bitakengon selama 20 hari untuk proses pendidikan lebih lanjut. Pihaknya terus melakukan pengembangan kasus ini, baik adanya tersangka lain hingga aliran dana dari dugaan korupsi alat peraga edukasi. Para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tersangka ini ditetapkan tentunya sudah lengkap alat bukti, yaitu minimal 2 alat bukti yang cukup. Kemudian juga kita melihat dari sisi materi perbuatan yang sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga layak ataupun harus kita mintakan pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan. Tapi tentunya tidak terlepas juga dari azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Tetap kita berlakukan aturan hukum terkait dengan azas praduga tak bersalah terhadap beliau, kecuali nanti sudah ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwasannya yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Gitu. Hingga saat ini sudah berapa tersangka Pak kasus? Sampai saat ini sudah 4 orang tersangka yang kita tetapkan, 3 orangnya sudah kita lakukan penahanan di rutan Takengon. Tinggal 1 orang lagi, yaitu salah satu direktur perusahaan yang menjadi rekanan kegiatan APE ini, itu sampai sekarang masih dalam pencarian. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.